Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, boleh teman-teman yang sudah terkenalkan sebenarnya lagi dan lagi bagaimana ketika dalam satu majelis, bagaimana kita ini bisa menghidupkan adab-adab dalam satu majelis. Masya Allah, boleh. Di mana ketika majelis baginda Rasulullah SAW dibuat, maka para sahabat ini berkumpul Pak, rapat. Masya Allah, rapat Pak, Masya Allah. Masya Allah. Mari Pak, mari. Maka ini majelis mulia Pak. Majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir dalam majelis ini. Masya Allah. Boleh teman-teman yang di belakang, yang di luar sana, yang di kanan, yang di kiri, boleh Pak? Mari Pak, mari kita buat satu majelis saja Pak. Masya Allah. Enggak ada majelis lain lagi Pak. Ada majelis banyak Masya Allah. Yang di pasar, yang di pelabuhan ikan, yang di mana namanya itu, di kantor-kantor, Masya Allah. Boleh Pak? Salah. Masya Allah. Ayo Pak, jangan sampai keduluan dari para malaikat Pak. Masya Allah. Mana Pak? Ini Pak, yang kenapa? Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Boleh, Masya Allah. Nah, ini kelihatannya ada Pak yang sedikit ini, tapi kita tidak tahu kalau kita tingkat mereka ini sampai kasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Pak? Boleh, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Majelisnya cuma satu Pak, majelis bayar. Masya Allah. Ayo Pak, mari Pak. Insya Allah nanti ada pun tentang zakat saya disampaikan mubayyin, maka kita insya Allah siap ambil bagian. Insya Allah. Boleh yang bertugas. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Man yahdihillahu fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila ma ya Rasulullah? Man atani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun min syahid. Apa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita dalam perkara-perkara, masih antarkan kita ke tempat yang mulia ini. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan istaqama bihi." Tanda cintanya Allah kepada hambanya adalah disebutkan dalam perkara-perkara. Jadi bersyukur kita kepada Allah, kita masih disebutkan dalam perkara-perkara. Kita masih disebutkan dalam perkara mengikat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena berkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu apabila kita disebutkan dalam perkara-perkara dunia, kita disebutkan dalam perkara-perkara maksiat. Dan auzubillah min dzalik, apabila nanti
di akhir hayat kita akan disebutkan dalam perkara-perkara maksiat. Sementara kita berbuat maksiat, Allah cabut nyawa kita. Itu adalah tata mukanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kita sama di sini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Akan Allah masih buat kita dalam perkara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir di dunia ini, manusia diciptakan di dunia ini, manusia hadir di dunia ini bukan atas kehendaknya sendiri. Kita tidak bisa memilih. Lahir nanti mau jadi apa, mau jadi siapa, di mana, tidak bisa. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa request, tidak bisa minta kita. Dan segala sesuatu yang ada di bumi ini itu diciptakan untuk manusia. Sudah diciptakan untuk manusia. Segala sesuatu yang ada di bumi pasti diciptakan untuk manusia. Allah SWT berfirman, "Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang di dunia ini untuk manusia. Semua diciptakan untuk manusia. Agar apa? Untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia diciptakan untuk apa? Bukan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan untuk manusia, tapi manusia bukan diciptakan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menikmah kepada Aku, hanya untuk beribadah kepada Aku. Jadi jangan dibalik-balik, Pak. Jangan dibalik-balik. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia diciptakan dunia. Karena dunia ini sementara saja. Mau dikejar bagaimanapun, mau dimewahkan bagaimanapun, diistimewakan bagaimanapun, di dunia pasti akan tinggalkan. Pasti akan tinggalkan. Karena sementara saja. Mau kita senang di dunia ini, mau kita bahagia di dunia ini, mau kita sedih di dunia ini, menderita di dunia ini, pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yang bernyawa, berjiwa, pasti akan mati. Jangan nanti kita tiba-tiba sementara kejar dunia sampai di pesawat, tiba-tiba kita lupa. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kita. Maka bagaimana kita? Nanti kalau sudah dalam kubur, baru menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na ausolina. Itu tidak bisa lagi. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar. Kembalikan aku untuk beramal soleh. Sudah tidak bisa lagi. Jadi selama kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dunia ini sebagai ladang. Jadikan dunia ini sebagai ladang untuk bekal ke akhirat. Sesuai sabda Rasulullah SAW, dunia adalah ladang akhirat. Apabila menanam kebaikan, beri kebaikan, maka akan mendapatkan sesuai yang diinginkan. Dan apabila yang menanam beri keburukan, maka akan mendapatkan kesalahan. Dimanfaatkan waktu kita di dunia. Manfaatkan waktu kita di dunia ini untuk berbuat kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Nanti di akhirat kalau kita selesai. Dunia ini tempat menjahadah, tempat yang kita berusaha untuk memperbaiki
dalam kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bermujahadah, barang siapa yang berusaha payah di jalanku, maka akan berkurang pintu-pintu hidayah. Allah pandang mujahadah kita, Allah pandang susah payah kita. Sekolah saya seperti itu. Insyaallah. Saya yang mungkin paling jauh dari saya juga dari warga sama saya. Sekolah lepas program kita. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 24 jam sehari semalam ini, mulai dari kita bangun sampai tidur, sampai bangun kembali, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah Subhanahu wa taala uji kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat ini adalah ujian iman. Ujian iman dan ujian amal. Allah menguji iman kita dengan cara apabila kita bangun di pagi hari, bangun di pagi hari, langsung ingat kepada Allah, baca doa, alhamdulillah ya ba'da ma atana wa ila nusyur. Meyakini bahwa selama kita tidur ini Allah Subhanahu wa taala yang pelihara kita, Allah Subhanahu wa taala yang jaga kita, maka kita akan sukses dalam hidup. Semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah. Begitu kita pergi kebun, nah kita lihat hasil kebun kita. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang tumbuhkan. Semua karena Allah Subhanahu wa taala yang pelihara, bukan karena kita. Bukan karena kita yang jaga, bukan karena kita yang tanam, bukan karena kita yang selalu ada di sini untuk jaga tumbuhan-tumbuhan kita. Tapi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sukses dalam jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala yang bukan cuma dalam bentuk kesusahan saja. Bukan cuma dalam bentuk kemiskinan, bukan. Allah akan uji kita dalam bentuk diberikan harta. Itu ujian juga, bukan berarti itu bukan ujian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak lolos dari ujian itu, maka akan mendapatkan penyesalan. Sebagaimana Qarun laknatullah alaih, ya, diberikan harta yang begitu banyak. Dikatakan bahwa kalau Qarun safar ini ada 7 unta, bawa 7 kunci. Satu unta besar kunci budak. Bagaimana besar budaknya? Bagaimana isinya budaknya itu? Harta emas. Tapi karena tidak taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan. Padahal Qarun laknatullah alaih ini adalah seorang penghafal Taurat. Sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Penghafal Taurat, taat, karena dikasih harta, diuji dengan harta dan tidak lolos, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahta. Sebagaimana Firaun laknatullah alaih diberikan tahta, diberikan pangkat dan jabatan. Tapi dia selalu menangkan. Sebenarnya dari situ bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dia katakan bahwa hidup dan matinya rakyat ini ada di tanganku. Luar biasa Tuhan. Karena Firaun ini Pak tidak pernah sakit, walaupun dulu tidak pernah, walaupun gila tidak pernah. Padahal awalnya Firaun adalah seorang penjaga kuburan. Penjaga kuburan yang selalu. Tapi karena berani, dia akan jadi panglima, kemudian berebut tahta, menikahi istri mereka. Tapi karena diberi tahta, diuji dengan pangkat dan jabatan dan tidak lolos, maka Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala bagaimana pentingnya kita menguatkan iman kita. Iman penting sekali. Dan ujian iman yang paling terberat adalah apabila sudah tidak sesuai dengan akal, sudah tidak masuk dengan logika. Sudah tidak masuk dengan logika. Di sini terberat sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ujian amal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan tetap uji amal-amal kita. Amal itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dengan caranya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak sesuai dengan caranya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sama saja. Sesuatu yang halal bisa jadi haram kalau tidak dengan caranya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ayat itu halal. Tapi kalau disebut tidak dengan caranya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi haram, akan jadi pakai. Akan jadi pakai. Jadi sesuai dengan cara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya sebaliknya. Walaupun dengan cara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau banyak yang dipotong, tetap haram. Jadi amal ini adalah bukan yang banyaknya, tapi sebaik-baiknya. Yang sebaik-baik amal, yang paling baik amalnya, ahsan amal. Dan segala yang ada dalam diri kita adalah ujian amal. Mata dipakai untuk apa? Apa menjadi yang baik? Telinga dipakai untuk apa? Dipakai untuk baik atau tidak? Mendengar yang baik atau tidak? Tangan dan kaki seperti apa? Dipakai untuk apa? Ya, begitu juga dengan mulut dipakai bicara yang usaha Allah SWT atau tidak? Itu ujian amal tidak. Apalagi kalau orang bercerita. Kalau orang diceritakan, kalau tidak benar jadi fitnah, kalau benar jadi ghibah. Sama-sama dosa. Tidak dosa, selesai itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki amal kita ini? Itu yang meningkatkan iman. Semakin tinggi iman kita, semakin kuat iman kita akan semakin mudah kita melaksanakan amal. Contoh, kalau iman sedang bagus Pak, semakin mudah kita bangun amalan. Menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka. Dan kalau iman lagi lemah, susah sekali itu bangun. Dengan cara itu untuk meningkatkan iman, ingin hidup kifah wa tiqola, wajah di awal manusia bisa dilihat. Berangkatlah. Kalian jihad bisa juga dengan harta dan dirimu dalam keadaan susah atau senang. Dalam keadaan susah atau senang, tetap berangkat. Tetap kita sampaikan kalimat la ilaha illallah. Sampaikan besar-besar Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau orang dikasih jam tangan sama bupati, dia cerita kemana-mana, dia cerita, wah bagusnya bupati, dia kasih saya jam tangan, tapi lupa dia cerita siapa yang kasih tangan. Lupa dia cerita. Siapa yang kasih tangan, siapa yang kasih mata, siapa yang kasih mulut, siapa yang kasih telinga. Tidak pernah bicarakan urusan Allah SWT. Padahal itu adalah modal dasar kita. Nah, sekarang orang banyak mau usaha yang tidak ada modal. Padahal yang begini kita ini modal semua ini. Bagaimana mata ini yang disediakan Allah SWT secara gratis. Kalau orang mau pasang mata, iya, jantung, bahkan nafas bisa sampai jutaan. Oksigen itu lagi diberikan Allah SWT gratis oleh Allah SWT. Iya. Dan kita harus tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya? Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk bisa menguatkan iman ini? Aksiru min qouli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Perbanyak dakwahkan kalimat
sampaikan besar-besar Allah SWT. Apabila kita sudah mendakwai itu, Nusratullah akan datang kepada kita. Maulana Ilyas, Hazrat Maulana Ilyas menyampaikan, apabila seseorang sudah ambil usaha dakwah tapi tidak percaya dengan Nusratullah, tidak percaya dengan pertolongan Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Fasik itu tahu bahwa zina itu haram, tapi tetap melakukan. Nah itu fasik. Tahu bahwa itu memalukan dan haram, tapi tetap melakukan. Nah itu orang fasik. Begitu juga dengan dai, orang yang dakwah tapi tidak percaya dengan Nusratullah, dengan pertolongan Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Permintaan kalau tidak mau keluar dari rumah. Allah. Insyaallah. Masya Allah. Mari Pak, sebelum Mari Pak, Masya Allah. Kita ulang Pak, dapatkan nama Pak, pasang niat Pak. Masya Allah Pak. Daftar gratis Pak. Nah, tangan, nyawa, nafas kita gratis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Boleh Pak, tonton. Silakan daftarkan namanya Pak. Di halaman masing-masing ada batu izin sebelah kanan, kiri yang sana. Ada di tengah-tengah foto panjang. Boleh Pak, Insya Allah. Insya Allah Pak, boleh. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Bikin halaman di belakang Pak, Insya Allah. Boleh Pak, kamu bilang Pak di setiap halaman masing-masing Pak, boleh. Insya Allah. Nah, yang belum pernah 40 hari, Insya Allah 40 hari ditambah pengorbanannya Pak. Yang belum pernah 4 bulan, tingkatkan pengorbanannya Pak yang 4 bulan, Masya Allah. IPD negeri jauh, Masya Allah. Boleh Pak, tonton. Bapak boleh. Di belakang Pak boleh Pak, kamu Pak sama-sama Pak, Masya Allah. Di halaman batu panjang, Masya Allah. Insya Allah, Insya Allah Pak, Insya Allah Pak, catat nama Pak, Masya Allah. Insya Allah Pak.